Pertanyaannya, bolehkah perusahaan menerbitkan surat peringatan pertama dan terakhir sebagaimana diatur juga dalam PP atau PKB dengan masa berlaku 6 bulan. Kemudian setelah masa 6 bulan, ya, 6 bulan berlaku, ketika pekerja bersalah kembali, maka pekerja dapat langsung di PHK atas kesalahan yang sama atau yang berbeda. Baik. Jadi pertanyaannya adalah, bisa nggak perusahaan bikin surat peringatan pertama dan terakhir dengan masa berlaku 6 bulan? Boleh. Dasar hukumnya apa? Karena di dalam UJK kita memang sudah diberi kesempatan itu, Pak. Ya. Surat peringatan pertama dan terakhir itu boleh. Dan itu memang sudah ada. Masa berlaku 6 bulan, memang benar. Di sana di perundangan disebutnya itu masa berlaku paling lama 6 bulan. Jadi bukan masa berlakunya harus 6 bulan. Paling lama adalah 6 bulan. Artinya kalau perusahaan memutuskan masa berlakunya hanya 3 bulan atau hanya sebulan, boleh nggak? Boleh. Kalau perusahaan memutuskan masa berlaku 7 bulan, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, jadi itu cara memahaminya. Masa berlaku paling lama 6 bulan. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan, kata-kata berikutnya. Kemudian setelah masa 6 bulan berlalu, ketika pekerja bersalah lagi, dapat langsung di PHK, baik kesalahan yang sama atau berbeda. Ini yang nggak boleh. Poin ini yang nggak boleh. Karena cara menafsirkan klausa atau ketentuan tentang masa berlaku 6 bulan adalah pada saat 6 bulan masa berlaku sudah terlewati, maka demi hukum si karyawan berarti sudah bersih kembali dan tidak memiliki kesalahan apapun. Jadi tidak berada dalam masa pengawasan karena surat peringatan. Sehingga apabila dia melakukan kesalahan lagi setelah 6 bulan, kalau kalimatnya bilang setelah 6 bulan, berarti kan sudah lewat Pak dia. Berarti sudah gugur nih masa berlakunya. Sudah daluarsa. Maka dia udah nol lagi. Maka harus dilihat lagi kategorinya peringatan pertama terakhir atau peringatan pertama atau kedua atau ketiga. Ya, jadi harus lihat kembali ke sana. Sehingga pertanyaan dalam contoh ini menjadi sesuatu yang keliru, yang salah. Setelah masa 6 bulan berlalu, ketika pekerja bersalah kembali, pekerja dapat langsung di PHK atas kesalahan yang sama atau berbeda. Ini nggak boleh. Ya. Jadi itu diperhatikan ya Bapak Ibu. Berhati-hati di sana. Dalam praktek di lapangan juga memang sering ditemukan manajemen atau teman-teman kita di HR menafsirkannya bahwa kalau sudah kena surat peringatan 3 misalkan, meskipun dia sudah lewat 6 bulan, itu cap SP3 tetap berlaku di jidatnya si karyawan nih. SP3 nih Pak. Jadi, sehingga meskipun sudah lewat 6 bulan tuh nggak dilepas tuh stigma atau stiker ya cap bahwa dia sudah kena SP3. Begitu dia bikin salah lagi, salah kecil aja, langsung dia dengan alasan sudah SP3. Nah, ini yang keliru. Dan berhati-hati di sini. Perusahaan yang melakukan tindakan seperti ini justru akan merugikan dirinya sendiri. Karena si karyawan atau kuasa hukumnya pada saat mereka melakukan perlawanan dan menggugat perusahaan, maka perusahaan kemungkinan besar justru akan kalah. Karena perusahaan tidak punya dasar hukum yang cukup untuk mem-PHK si karyawan menggunakan alasan surat peringatan ketiga. Nggak punya cukup dasar hukum. Karena pada saat dibuktikan nanti di pengadilan, atau di hadapan pemerintah di mediasi, maka si perusahaan tidak bisa menunjukkan surat peringatan yang valid. Ini Pak Hakim, Pak Disnaker, ada di surat peringatan 3-nya. Setelah dilihat, lah ini kan sudah tahun lalu, sudah habis masa berlakunya 6 bulan, sudah lewat. Jadi sudah nggak bisa dipakai lagi. Ya, begitu ya teman-teman, berhati-hati di sana. Terima kasih.